Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gisa Pandi dari kelas 11 TKJ 1 dengan membawakan materi baru yaitu Spanning Tree Protocol. Nah, apa itu STP? Jadi STP adalah Spanning Tree Protocol atau singkatan dari STP. Adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Oke, sebelum ke materi, jadi kita ada pokok pembahasan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu cara kerja STP dan kenapa perlu STP. Lalu yang kedua menentukan blocking port dan yang ketiga adalah cost. Oke, jadi di sini sudah ada topologinya. Jadi ada switch 1 dan switch 2 yang saling terhubung menggunakan kabel FA0/1. Lalu ada dua PC yaitu PC A dan PC B. Terus bagaimana jika kabel 0/1 mendapatkan masalah seperti digigit tikus hingga kabelnya putus atau kebakar, konslet, dijahili teman dengan cara digunting kabelnya atau semacamnya. Dan otomatis PC A tidak bisa berkomunikasi dengan PC B karena tidak ada penghubung antara switch 1 dan switch 2. Lalu kita coba di sini menambahkan kabel baru atau kabel cadangan. Nah, dan otomatis PC A dan PC B bisa saling berkomunikasi kembali karena sudah ada penghubung antara switch 1 dan switch 2 menggunakan kabel yang baru yaitu FA0/2. Nah, bagaimana jika sebenarnya kabel FA0/1 masih bisa berfungsi dan menyala? Itu akan menyebabkan terjadinya looping. Apa itu looping? Looping adalah pengiriman paket secara berulang. Contohnya, PC A akan mengirim paket ke PC B. Nah, kan paketnya itu dikirim melalui switch 1 dulu, lalu ke switch 2, dan akhirnya ke PC B. Nah, jika sudah ke PC B, paketnya akan kembali lagi ke PC A melalui switch 2, lalu switch 1, lalu ke PC A, dan terus sampai berulang tanpa henti, hingga switchnya itu nge-lag atau down, yang menyebabkan switchnya mudah rusak. Nah, jadi disinilah STP berguna. Jadi, bagaimana cara mengatasi looping? Jadi, cara agar tidak terjadi looping adalah dengan cara memblokir salah satu portnya. Nah, contohnya di sini saya akan ngeblok yang FA02. Jadi otomatis jika si PC A akan mengirim pesan, dia akan mengirimnya lewat melalui port FA0/1. Dan jika lewat FA02 itu tidak bisa karena sudah diblok. Jadi tidak akan terjadinya looping. Nah, sampai sini sudah paham ya? Oke. Lanjut ke yang berikutnya yaitu menentukan block port. Nah, jadi di sini sudah ada topologinya dengan 3 buah switch. Ada switch 1 dengan MAC address AA, lalu switch 2 dengan MAC address CC, dan switch 3 dengan MAC address BB. Kalian tahu kan bahwa heksadesimal itu berawal dari 1 sampai F, yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 10, lalu A yang hasilnya 11, B 12, C 13, D 14 sampai dengan F. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita harus mencari dulu yang namanya root bridge. Root bridge ini digambarkan sebagai raja ya teman-teman. Jadi kita harus mencari raja di antara ketiga switch yang ada. Nah, untuk mencari root bridge itu adalah dengan cara mencari bridge ID. Nah, untuk mencari bridge ID itu kita lihat dari priority. Karena jumlah priority dari setiap switch itu sama, karena priority-nya defaultnya 32768, maka kita akan cari yang namanya MAC address. Nah, gitu ya. Jadi cara
mencari root bridge yaitu dilihat dari priority yang terkecil. Karena di sini switchnya priority-nya sama, jadi kita cari dari MAC address yang terkecil. Nah, jadi sudah dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi root bridge atau raja itu adalah AA. Karena AA hasilnya 1111, yang paling terkecil di antara switch yang lainnya. Jadi untuk root bridge adalah yang AA. Dan untuk switch 2 dan 3 itu adalah non-root bridge. Nah, untuk port-port untuk root bridge ini, yang warnanya hijau itu disebut dengan designated port atau singkatannya yaitu DP. Nah, untuk non-RB ini, untuk switch 2 dan 3 ini ada yang namanya root port. Root port ini adalah port yang tercepat terhubung pada root bridge. Jadi pada switch 2 dan 3 root portnya adalah di FA01 dan juga FA01. Nah, kenapa nggak ambil yang FA02? Karena kemungkinan akan menjadi lambat kalau mengirim pesan. Jadi kita ambil aja yang dekat dan paling cepat. Jadi ini dinamakan root port atau disingkat dengan RP. Oke, nah karena ini adalah cara untuk menentukan blok port, jadi port yang akan diblok adalah yang FA02 dan FA02 juga. Kabel yang berada di antara switch 2 dan 3. Nah, kenapa harus diblok? Karena agar tidak terjadinya looping. Oke, lanjut yang terakhir yaitu coast. Coast sama seperti root port, yaitu root port yang paling cepat terhubung pada root bridge. Dan untuk mengetahui port tercepat ke root bridge menggunakan coast ini dilihat dari besarnya bandwidth dan konversinya, yaitu 10 MB sama dengan 100 MB sama dengan 19, dan 1 GB sama dengan 4. Nah, jadi begitu kira-kira konsep kerja STP dan teori menentukan blocking port ya. Jadi kalian harus tahu dulu itu. Lalu untuk video selanjutnya mungkin akan menggunakan topologi secara langsung ya. Langsung kita praktek, langsung kita konfigurasi ya. Lanjut di part 2. Watashi wa Egiso Pandi. Go seiran arigatou gozaimasu.